A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum lan lamun ana sapa sira kabeh ana iku fi raibin ana ing dalem kemamangan keraguan ae saking tegese ya keraguan mimma saking barang nazalna kang wis nurunake ingsun Allah ala abdina ing atase kawulane ingsun Allah rupane Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurunke bayane ma keterangane ma sesuatu sing diturunke nanggone hambane Allah rupane Muhammad yaiku minal Qur'ani saking Qur'an. Yen anahu temen setuhune ma utawa Qur'an iku min indillahi saking ngersane Allah Subhanahu wa taala ateges atau artinya betul-betul sebuah ketetapan, penjelasan, pernyataan dari Allah bahwa Quran yang diturunkan kepada Muhammad Rasulullah SAW adalah betul-betul dari Allah Tuhan semesta alam. Lana ini sebuah pernyataan sekaligus juga tantangan kepada siapa saja yang ragu kalau yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah betul-betul Quran dari Allah. Artinya banyak orang sejak Nabi Muhammad, sejak Al-Quran diturunkan, tentu bahkan mungkin sampai sekarang meragukan Quran itu betul-betul dari Allah atau memang Quran itu buatan Nabi Muhammad. Nah ini pernyataan sekaligus tantangan dari Allah. Kalau memang kalian ragu akan kebenaran Quran itu adalah dari Allah, kalian menyangka itu adalah yang membuat adalah Muhammad sendiri, faktu mongko agawe sira bisuratin kelawan sak surat, cara bahasa Quran sak surat, mimislihi saking sepadane Quran. Ail al-munazzali tegese kang diturunake nanggone Nabi Muhammad. Wa min utaimin iku lil bayani krana kanggo jelasake. Aihiya tegese utawi surah iku misluhu sepadane Quran. Kon gawe surat satu potongan beberapa ayat surat yang mana itu nanti sama kualitasnya dengan Quran. Enggak banyak-banyak. Satu surat saja. Yang mana sedikitnya satu surat adalah 3 ayat. Jadi hanya rangkaian 3 ayat yang mana itu kualitasnya, bahasanya dan sebagainya itu menyamai Quran. Ini sebuah tantangan bagi mereka yang ragu akan Quran kalau Quran itu buatan Nabi Muhammad. Fil balaghati ing dalam bahasane, balaghah itu sastra ya. Fil balaghati ing dalam balaghae. Wa husnin nazmi lan baguse runtut atau baguse nadzoman. Wal ikhbari lan cerita atau aweh kabar atau menceritakan kabar besar. Nyeritakake anil ghaibi saking perkara gaib, anil ghaibi saking gaib. Lawa suratu utawi surat iku qat'atun atau qit'atun. Potongan. Laha iku kedua kitah awalun utawa ana awal wa akhiran akhir. Aqaluha utawi luwih sithik-sithike surah iku salah su ayatin 3 pira-pira ayat. Paling sedikit surat itu 3 ayat. Nah ini sejak dulu sudah dinyatakan Allah sekaligus juga tantangan dari Allah. Kalau memang kalian ragu akan yang dibawa Muhammad, kalian mencurigai mengatakan kalau itu adalah buatan Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang seperti Quran dalam sastranya,
dalam ceritanya, dalam olehnya menceritakan, bahkan tata bahasanya, bahkan sekarang ya nahwu sorobnya dan sebagainya. Karena Quran betul-betul luar biasa di punya literatur bahasa yang luar biasa, kemudian rumus-rumusnya, nahwu sorobnya luar biasa, balaghahnya luar biasa, menceritakannya juga luar biasa. Bahkan apa yang dikatakan Quran, kalau memang dulu ayat ini turun, kejadian itu belum terjadi, berarti bisa dikatakan ramalan, maka ramalan Quran sampai hari ini tidak ada yang meleset. Maka sekarang pun juga harus jadi tantangan, tunjukkan kalau memang Quran pernah meramal, pernah memprediksi, pernah mengira-ngira suatu saat akan begini, dan ternyata tidak. Artinya faktanya kebalikan, itu tunjukkan. Luar biasa ya. Ini termasuk di awal-awal surat Al-Baqarah, luar biasa tantangannya kepada mereka-mereka yang tidak percaya Al-Quran. Wad'u lan ndonga utawa ngajak sira kabeh suhadaakum ing sesembahan sira kabeh. Alihatakum tegese ing sesembahan sira kabeh. Alati kang tak buduna kang padha nyembah sira kabeh ha ing alihah. Min dunillahi saking tanpa Allah. Tanpa Allah, tanpa campur tangan Allah, kalian silahkan buat sendiri surat 3 ayat ya, yang kualitasnya membandingi Quran. Ghorihi tegese liyane Allah. Lita ayyunikum krana nulungi sira kabeh, tegese sesembahan-sesembahan kalian itu untuk menolong kalian semua untuk membuatkan satu surat yang terdiri dari minimal 3 ayat. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh ana iku sodikina wong sing padha bener dalam hal mendakwa menuduh bahwa Quran itu buatan Muhammad, itu tunjukkan kebenaran perkataanmu itu. Maka kemarin ada apa tadi? Pertanyaannya kemarin gimana ya? Ada pertanyaan. Enggak apa-apa kita korelasikan lagi ya. Ya intinya apa itu namanya mengenal Tuhan sehingga kita betul-betul yakin, kemudian mempelajari kitab-kitabnya. Ya. Jadi pentingnya mencari Tuhan sebelum menentukan kitab suci sebagai panduan hidup kita, panduan hidup kita. Bagaimana logika zat sebagai sesuatu yang pantas dianggap Tuhan atau dituhankan. Ini ada pertanyaan. Lebih dahulu mengenal Tuhan dulu, baru mempelajari kitabnya. Kita katakan jangan agama. Saya nggak mau bicara agama karena yang saya yakini agama hanya satu, kepercayaan. Karena kepercayaan itu banyak sekali. Kemudian pertanyaannya, mengenal Tuhan menurut kepercayaannya masing-masing atau mempelajari kitab-kitabnya dulu. Nah itu tentu saja nggak penting. Dalam arti nggak penting gini, Tuhan dulu apa melajari kitabnya dulu? Terserah. Kalau mau mempelajari Tuhan dulu, berarti apa yang harus dipelajari tentang Tuhan? Terus dari mana kita mempelajari? Ya, tentu lebih bagusnya adalah mengenal kitab-kitab kepercayaan. Kalau Islam jelas, Islam itu punya mukjizat besar adalah Quran. Quran menawarkan seperti ayat yang kemarin tadi ya. Kemudian Allah itu mengenalkan atau memproklamirkan diri di hadapan manusia dengan menyebut atau dengan nama Rob. Rob itu kalau kita buka di kamus-kamus bahasa Arab atau mungkin sekarang karena teknologi canggih itu ditranslate, Google juga bisa itu cari bahasa-bahasa itu juga bisa. Itu Rob itu maknanya banyak. Rob itu ada pemimpin tertinggi. Rob itu yang maha besar. Rob itu yang memelihara dan macam-macam. Nah, maka kemarin saya kaitkan masalah Robbayani Soghiro. Itu kalau Robbayani itu pakai Robbaya Yurobi Tarbiyatan istilahnya. Kalau sing Robbukum jadi alladzi apa namanya
ubudu rabbukum, ubudu rabbakum ya, ubudu rabbakum. Rob ini robbaba. Jadi robaba yang kemudian kaitannya dengan mendidik itu robaya. Robbaya yurabbiyu atau robba yurabbi tarbiyatan. Itu maknanya mendidik. Ngurumat seperti orang tua mendidik, memelihara anak-anaknya, itu namanya robbaya. Kemudian kaitannya ini Allah mengenalkan dengan Rabbun, bukan langsung Allah. Tapi di ayat yang lain itu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha. Hei orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Karena orang yang sudah beriman kepada Allah tentu akan mengenal nama mutlak atau nama kebesaran Allah atau asmaul husna Allah, yaitu yang pertama adalah lafaz Allah dengan sebutan Allah itu bagi orang-orang yang beriman. Tapi Allah ketika bicara dengan seluruh manusia yang notabene ya ada yang sudah iman, ada yang belum, ya tentu pada saat kaitannya ayat ini turun tentu masih banyak orang yang belum iman kepada Allah. Nah itu memakai redaksi atau kata yaitu ubudu rabbakum, maka Rob. Jadi kemudian penting mana? Mengenal Tuhan dulu atau mempelajarinya dari kitab-kitabnya? Nah kalau saya ya nggak ada harus Tuhan dulu atau kitabnya dulu, sama. Bersamaan juga nggak masalah ketika mencari Tuhan, mencari kebenaran Tuhan, kemudian di kitab-kitabnya. Maka saya punya dasar mutlak yang ini tidak bisa terbantahkan. Apa itu? Ketika kita mempelajari kitab-kitab kepercayaan, kita akan mencari kebenaran. Lah kebenaran itu ukurannya apa? Ini mutlak, tidak bisa dibantah kecuali orang yang nggak punya akal sehat. Ketika pakai logika sehat, pasti ini akan menerima dan tidak bisa terbantahkan. Apa? Antara pernyataan dan kenyataan itu sesuai. Kesesuaian dalam pernyataan yang diaturkan, yang dikatakan dengan kenyataan. Maka sekali lagi bahkan sering saya katakan, Quran ini menjawab secara logis. Artinya semua yang jadi atau yang menjadi pernyataan, yang dinyatakan Quran tentang apa saja, itu terbukti secara fakta, tidak ada yang kontradiktif, nggak ada yang kontradiksi. Sebagaimana kami juga kemarin katakan apa? Afala yatadabbarunal Quran. Apakah kalian tidak pernah memikirkan Quran? Apakah kalian tidak pernah meneliti Quran? Apakah kalian tidak pernah mempelajari Quran? Ya. Afala yatadabbarunal Quran law kana min indi ghairillahi. Apabila Quran itu betul-betul tidak dari Allah, berarti dari pembuatnya adalah manusia, atau mungkin kita klaimkan pada yang membuat adalah Nabi Muhammad, ya. Lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka akan terdapat kontradiksi yang banyak. Enggak banyak, enggak cuma sedikit, banyak kalau itu yang buat adalah manusia. Maka kenyataannya sampai hari ini kalian boleh dibuka apa saja, kasusnya ini dibuka, dilihat dari mana saja, di YouTube, di apa saja, lihat saja perdebatan orang-orang yang mulai mempelajari Quran untuk mendebat Quran. Silakan dibuka semua sekarang, karena media sudah terbuka sangat enak sekali. Kita bisa lihat sejauh mana mereka bisa membuktikan kalau Quran itu adalah kontradiksi. Sampai hari ini bisa dikatakan nol besar, tidak pernah mampu membuktikan Quran adalah kontradiksi. Kemudian kaitannya dengan ayat yang kita maknai tadi adalah sebuah pernyataan sekaligus tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Quran itu bukan dari Allah, mengklaim dari Nabi Muhammad, maka cobalah kalian buat satu surat saja yang kualitasnya sama atau melebihi atau minimal sama, mimisli mislun, sama. Minimal kualitasnya sama seperti kualitas Al-Quran. Quran itu paling sedikit ayatnya 3 ya, ada di surat Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani akahual abtar, 3 ayat. Oh, ya 3 ayat. Jadi satu surat minimal 3 ayat. Nah itu. Ini tantangan disuruh. Kalau memang omonganmu itu benar. Atau jangan-jangan, nah itu ya.
Kebenaran itu harus berangkat dari argumen, bukan sentimen. Sekali lagi saya katakan tadi, antara pernyataan dan kenyataan itu tidak ada bedanya. Kalau pernyataannya begini, kenyataannya kontradiksi, nah itu berarti kitab itu diragukan. Maka kita harus fair. Mana yang kitab sampai hari ini tidak diragukan? Al-Quran. Jelas, kita bisa buktikan. Perdebatan manapun itu bisa dibuktikan. Quran itu tidak terbantahkan. Kenyataan-kenyataan yang di Quran ungkapkan itu ketika kejadian betul-betul sesuai dengan kenyataan. Sekali lagi ayat ini adalah menantang untuk semua orang yang mengira kalau Quran itu adalah buatan manusia, maka silahkan kalian juga bisa buat. Fi anna Muhammadan ing dalem temen setuhune Nabi Muhammad. Iku kola dawuh. Hu ing min indi nafsihi saking sandinge awak dhewene Muhammad. Ketika kalian mengatakan ucapan kalian itu benar bahwa ya anna Muhammadan qalahu, ini qala ngucap sama Muhammad hu ing Al-Qur'an, tegese itu ucapan Muhammad, itu buatan Muhammad. Dari sisi Muhammad, dari Muhammad itu sendiri Quran itu, enggak dari Allah. Faf'alu mongko agawe sira kabeh dalika ing mengkono-mengkono, gawe surat minimal 3 ayat. Fa inaku mongko teman setune sira kabeh. Ini tentu dulu kaitannya khitabnya atau pembicaraannya itu kepada kafir Mekah. Fa inaku mongko teman setune sira kabeh ku Arabiuna, golongane wong Arab, pira-pira wong Arab, fusohau kang padha fasih-fasih kabeh, mislahu sepadane Muhammad. Kalian itu bahkan mungkin secara apa ya? Membuat puisi dulu itu zaman Nabi itu yang paling hebat secara intelektual adalah mereka yang pandai membuat puisi, syair, sajak dan sebagainya. Nah itu. Ya tentu saja sejarah mencatat Nabi tidak termasuk ahli buat syair dan sebagainya, tidak. Artinya saat itu orang yang paling hebat itu enggak Nabi Muhammad yang pandai membuat syair. Ya seperti di antaranya Musailamah Al-Kadzab itu pandai juga bahasa syair. Terus bapaknya Khalid bin Walid yaitu Walid bin Mughirah itu orang-orang yang pandai bahasa syair. Pandai atau intelektualnya itu luar biasa. Itu pun tidak pernah mampu menandingi apa yang diucapkan Nabi Muhammad yang notabene adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah. Kalau memang Nabi Muhammad itu terbantahkan saat itu, ya sejarah mencatat, ternyata argumentasinya Muhammad dimentahkan oleh Walid bin Mughirah seumpama. Itu tidak ada sejarahnya. Bahkan dalam hati mereka jujur mengatakan mahwa biqaulil basar. Wah, sebetulnya yang diucapkan Muhammad itu bukan ucapan manusia. Itu kejujuran itu. Jujur mereka itu. Tapi bagi yang mereka kemudian mau iman, ya kemudian iman. Bagi mereka yang masih sentimen, ya enggak iman-iman. Itu. Walamma ajazu an dzalika qala ta'ala. Walamma ajazu lan ing dalem sawangsane padha ora bisa gawe. Ajazu itu apes. Apes itu tidak bisa buat. An dzalika saking mengkono-mengkono gawe surat. Dan ketika orang-orang itu ditantang untuk membuat surat, isinya minimal 3 ayat, dan mereka tidak mampu, qala dawuh sapa Allah taala fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah. Fa illam taf'alu mongko lamun ora padha iso gawe sapa sira kabeh, tegese gawe tandingan surat tadi, maing barang dikira kang den tutur apa ma li ajzikum krana apese atau lemah sira kabeh. Memang juga iso. Kenyataannya kan memang tidak bisa. Sampai hari ini pun tidak ada. Mana yang bisa membuat minimal 3 ayat untuk 1 surat saja? Tidak ada. Sekitar tahun 95 itu ya, 1995 itu ada seorang ilmuwan mencoba membuat Quran, kalau nggak salah namanya itu Anisoros ya.
Anisaros kalau nggak salah itu membuat Quran. Ya lucu, ya seperti orang nulis koran itu saja, nggak berkualitas. Bagaimana Quran sebegitu dahsyatnya ya. Bukan berarti kita kemudian orang Islam itu mengeluh-elukan Islam saja, enggak. Ya, kita orang Muslim bangga dengan kitab sucinya itu. Ribuan orang menghafalkan Quran tuh enak begitu loh, ya. Bahkan Quran tuh kalau dilantunkan Quran enak sekali. Ya, gak ada tandingan, gak ada tandingan. Katakanlah karya Bukhari Muslim ya, Imam Bukhari Muslim itu kan hadis-hadis luar biasa. Itu kalau dilakukan seperti kita itu membaca Quran enak, ya nggak bisa. Nggak bisa. Dia juga hanya sebuah catatan gitu saja, hadis gitu saja. Nggak bisa seperti Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, dan seterusnya. Itu enak ayat itu kalau dibaca itu. Walam taf'alu lan ora bakal iso agawe sira kabeh. Zalika ing mengkono-mengkono gawe surat. Abadan ing dalam selawase ya. Selawase. Selamanya enggak bakal bisa buat surat tandingan dalam Al-Qur'an. Li dzuhuri ijzazihi. Krana nyata. Ya, krana nyata apa sing gawe Qur'an. Kote dawuh iktiradun tantangan, iktirad. Itu memang ayat ini pernyataan sekaligus juga tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nak ngono piye? Nak nyatane kowe ya iso gawe, fair dong. Cara istilah sekarang gitu ya, bahasanya fair lah. Istilah kalau adu argumen kok kalah, harusnya kan fair. Itu. Katakanlah kemudian, ya Muhammad Tuhanmu bagaimana? Lalu Tuhanku begini gitu ya. Ya dijawab qul huwallahu ahad, Tuhan saya itu Esa. Allahu somad, Allah itu Tuhan saya, itu semuanya bergantung kepadanya. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamainya. Pokoknya di atas segalanya. Itu definisi Tuhan paling enak yaitu dia itu satu-satunya dan semua harus bergantung pada dia. Dia tidak bergantung pada siapa-siapa, wong dia Tuhan. Segalanya dia. Maka dengan kata lain di situ adalah lafaz adalah Rabbun. Rabbun itu yang maha tinggi, itu yang maha segalanya, yang maha besar. Tidak ada lagi yang besar lagi, tidak ada yang lebih tinggi lagi, yaitu Rabbun. Kalau seperti itu, kalian menyangka kalau Quran itu adalah buatan Muhammad dan kalian untuk membuktikan itu tidak bisa. Bahkan kalau memang bisa, wong Muhammad juga orang luar biasa, kalian bakal lebih jago-jago lagi dalam sastra Arab. Ayo, tunjukkan. Satu surat minimal isinya adalah tiga ayat. Dan ternyata tidak mampu. Dan itu nyata, fakta sampai hari ini pun tidak mampu. Fattaku mongko wedya sira kabeh, mongko takwa sira kabeh. Bil imani kelawan dadi iman, atau bil imani kelawan entuk iman, atau bil imani kelawan iman. Percaya billahi kelawan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu laisa min kalamil basar. Wa annahu lan temen satune Quran iku laisa ora ana apa Quran, ora ana iku min kalamil basari, saking ucapane manusa biasa. Kalian harus mengakui fair dong. Kalau Quran itu betul-betul bukan ucapan manusia biasa, itu adalah wahyu dari Allah dan itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kalian jujur, harus kalian akui, itu namanya fair. Lah kalau sentimen ya apapun itu dibuktikan dengan real dan dibuktikan dengan logika dan sebagainya, dan mereka juga tidak mampu untuk ditantang, tidak bisa memberi jawaban istilahnya. Kalau memang mereka itu sentimen ya udah ya iman ya sulit, nggak mau beriman, apalagi ditambah iri dengki ya benci ya sudah nggak bisa. Tapi kalau orangnya jujur fair pasti masuk Islam. Takut takwa wedi annaro ing neraka alati kang wakuduha kang utawi urup-urupane neraka iku annasu manusa al kufaru kang kafir wal hijaratu lan watu kaasnamihim kaya pira-pira sesembahane wong-wong kafir mau minha saking nar, yakni tegese annaha temen setune nar iku mufaritatul hararati, banget panase ya, banget panase. Itu takodu kang digawe urup-urupan apa
Naruto dikobarkan ya, dikobarkan apa neraka bima kelan barang dikira kan ditutur apa ma. Jadi kobaran api neraka itu dari manusia yang disiksa dan batu-batu sebagai alat penyiksa, istilahnya begitu. Gambaran logikanya ya. La kanari dunya ora kaya geni donya sing tetakodu kang den gawe urup-urupan apa geni donya bil khatafi kelawan kayu wa nahwi sebane kayu. Uidat den cawisake apa neraka, huiat den cawisake neraka al lil kafirina kedue pira-pira wong kafir. Gimana? Datang lagi. Sejauh mana Al-Qur'an menjelaskan keberadaan Tuhan? Penjabaran dari surat Al-Ikhlas. Sebab beberapa kepercayaan kok ribet dalam menjelaskan Tuhan. Ya memang ya. Paling simpel dan paling mudah diterima dan paling logis, paling logika adalah Quran untuk menjelaskan Tuhan. Ya. Jadi kalau kepercayaan lain di luar Islam, enggak saya sebutkan, yes, tahu semua lah. Entah itu apa, menyebut Tuhannya itu apa, Tuhannya apa, dan sebagainya. Ya tunjukkanlah sifat, gambarannya, kekuatannya, kekudrohnya, kekuasaannya itu gimana. Ya kan begitu. Maka ketika, ya maaf, kalau di Quran disebut ya, seperti Namrus mengaku Tuhan, Fir'aun mengaku Tuhan. Ya itu ya lucu sekali. Kalau masalah mengaku berarti enggak satu-satunya, itu sudah jelas. Karena dia dilahirkan, wis enggak masuk akal. Tuhan kok dilahirkan. Dia juga nikah punya anak, dia juga istilah melahirkan, wah ya ora masuk akal lagi. Terusan walam yakulahu kufuwan ahad, ini terpenting ini ya. Di akhir surat Al-Ikhlas ya. Hal pertama itu qul huwallahu ahad, Allahu ahad, ahad itu esa. Esa itu berarti satu-satunya. Satu-satunya. Kemudian pertanyaan begini. Tuhan itu kapan? Ya, kadang-kadang kan akal manusia seperti itu ya. Tuhan itu kapan? Sebetulnya pertanyaan perbandingan ada seperti itu. Analoginya ada, yaitu tadi. Angka 1 dari mana? Ya kan? Ujuk-ujuk 1. Ketika manusia itu karena punya akal terbatas, pikirannya terbatas, apapun juga manusia terbatas. Bagaimana mungkin dia bisa menjabarkan awal Tuhan? Maka ya cukup Allah itu paling dahulu dan tidak mengalami awal dan tidak mengalami akhir. Dalam arti akhir itu habis. Kalau makhluk kan ngalami, asalnya tidak ada kemudian ada, maka dia pantas dikatakan makhluk yang diciptakan. Makhluk itu yang diciptakan, sesuatu yang diciptakan. Asalnya ada, kertas ini asalnya nggak ada, kemudian dibuat jadi ada. Kemudian ini nanti dengan berjalannya waktu, entah itu kebakar atau apa, habis hilang. Nah, semua yang bersifat seperti itu disebut makhluk. Nah, kalau Tuhan ya nggak boleh seperti itu. Kalau Tuhan seperti itu ya nggak Tuhan itu namanya. Nah, itu maksudnya itu. Jadi ini sejauh mana Al-Quran menjelaskan keberadaan Tuhan. Tuhan itu nggak perlu dicari ada di mana, tapi kita memahami kekuasaannya. Nah, gambarnya begini. Alam jagat raya ini kan ada. Wujud, artinya wujud itu tampak. Wujud ada wujud. Nah, pertanyaannya, mereka wujud sendiri, apa ada yang mewujudkan? Artinya ada yang membuat. Akal sehat mana yang membantah kalau semua alam jagat raya ini ada yang membuat? Hanya orang-orang yang memang nggak mau percaya sama Tuhan, yang akhirnya mengatakan, ya barang ora ketok, nggak kelihatan, nggak bisa diraba, nggak orang bisa ditakoki, rasa mulono Gusti Allah itu, atau Tuhan mulono, kan gitu ya. Tapi pertanyaannya, kita asalnya nggak ada. Saya lahir 78, berarti saya tahun 77 saya belum ada. Kemudian jadi ada. Itu siapa yang membuat seperti itu? Ini secara umum, baik orang Islam maupun non-Muslim, itu akal sehatnya itu mengakui bahwa alam raya ini, jagat raya ini, itu ada yang menciptakan. Nah, kemudian siapa yang menciptakan? Ya tentu yang menciptakan adalah zat yang maha super. Harus segalanya dia. Harus segalanya, di atas segalanya. Ketika dia masih bisa dibayangkan, oh begini, oh berarti enggak.
Maka Quran juga memberi sifat atau gambaran bagi Tuhan, bagi Allah. Nah, kalau orang Islam Allah ya, Tuhan ada laisa kamitslihi syai'un. Jadi nggak bisa diperumpamakan. Tuhan itu nggak bisa diperumpamakan. Tapi bisa dirasakan dengan kekuasaannya, dengan sifatnya yaitu maha kuasa, maha mencipta, maha memberi, maha segalanya. Itu bisa dirasakan. Maka orang yang berpikirnya hanya objektif atau hanya konkret, ya orang hanya mikirnya konkret, ya berharap Tuhan harusnya ya punya bentuk begini. Pertanyaannya, kalau Tuhan itu punya bentuk, padahal bentuk itu ada yang membuat, berarti Tuhan itu ada yang membuat. Lah ini yang nggak masuk akal lagi. Gitu. Jadi maka Tuhan itu ya harus sesuatu yang luar biasa, esa, ahad itu satu-satunya. Allahu Somad, dan kepadanya Allah, kalau Tuhan orang Islam, Allah itu semua bergantung pada Dia. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menandingi. Itu total sudah itu. Ya. Gambaran jenis Al-Quran tentang menjelaskan Tuhan itu jelas dan gamblang. Nah, itu berarti betul-betul wah iya kalau begitu hebat itu. Betul tuh, kalau Tuhan seperti itu betul. Pas itu kalau Tuhan seperti itu. Kalau kita mengatakan katakanlah Pak Tiong itu Tuhan gimana? Dia punya istri, punya anak. Dulu dia tidak ada, kemudian masa Tuhan ngalami bayi? Masa Tuhan ngalami ngelih atau lapar atau haus, kan lucu. Masa kemudian kalau saya didelani katakanlah Mas Tiong itu Tuhan. Wah Tuhan namanya Tiong pergi ke rumah saya dan kemarin saya kasih makan das manyung. Wah dia sangat lezat sekali makannya. Wah. Ada masuk akal itu kan seperti itu. Tuhan itu harus segalanya. Tuhan itu harus ya, super power. Maka dalam istilah ilmu hakikat itu ada musabibul asbab. Semua yang terjadi di dunia ini ada sebab musabab, dan inti yang menyebabkan dari sebab-sebab itu, puncak dari sebab itulah Tuhan. Itu gambarnya seperti itu. Oke, saya kira cukup. Jadi sekali lagi kita itu memahami Tuhan jangan dari zatnya, jangan bentuknya. Bagaimanapun kita itu manusia, kita itu kena sinar ya. Mata kita kena sinar yang sangat menyilau, itu saja kita sudah tidak bisa melihat. Kok mau mata kita melihat Allah, mau melihat zatnya? Ini enggak mungkin. Kalau bisa dilihat berarti dia makhluk. Enggak hebat dia. Tuhan itu harus hebat. Harus segalanya. Semua bergantung kepadanya. Dan tidak ada satupun yang menandinginya. Nah, itu baru keren kalau gambaran Tuhan seperti itu keren. Masa Tuhan itu pohon besar, diakui Tuhan. Bagaimanapun juga pohon itu dulu pernah kecil, pernah biji, kemudian tumbuh terus besar. Kok bisa dikatakan Tuhan itu gimana? Paling-paling nanti kena angin puting beliung ya bro. Ya, iya pohon-pohon besar itu yang dianggap keramat dan sebagainya, ya suatu saat tetap ambruk. Gimana itu Tuhan kok ambruk itu? Nah itu. Dan ini yang paling dahsyat menggambarkan itu Nabi kita, Nabiullah Ibrahim ya. Maka dia terkenal dengan Nabi atau Rasul Bapak Tauhid. Itu luar biasa itu. Jadi sedikit ya potongan cerita itu Namrud sama Ibrahim debat itu ya. Yang dituduh menghancurkan berhala-berhala kecil itu kan Ibrahim. Ya sebetulnya iya dia sebetulnya, tapi yang patung besar dibiarkan. Dia mungkin ya itu tadi ingin adu argumentasi, ingin adu logika. Kamu yang menghancurkan patung-patung kami, Ibrahim. Enggak, tanya aja itu patungnya besar itu, dia itu Mbak kapaknya itu kan dikalongkan patungnya besar itu, kapaknya Nabi Ibrahim itu. Tanya aja itu sama yang besar itu. Mungkin dia itu yang besar itu ngamuk, maka patung-patung yang kecil dihabisi. Kamu itu gila. Dia itu patung. Disuruh nanyai. Apa dia bisa jawab?
Lah kan tinggal membalik. Lah iya berarti wong patung kok takoki ora iso jawab, kok takoki ora ngerti dan sebagainya kok mau sembah kan itulah. Jadi kebalikan. Logikanya kan begitu. Nah itu luar biasa, terkenal sekali itu. Ya, kondang kaloko itu cerita itu. Terutama bagi orang-orang pengaji Al-Qur'an itu ada di surat, nanti ada di ayat-ayat Al-Qur'an itu ada yang menjelaskan seperti itu. Dibalik nyatanya. Jadi argumen-argumen itu tetap logika solehnya itu yang menang tetap. Logika soleh tetap menang. Logika kebenaran itu selalu menang. Kalau bahasa Quran itu falillahil hujjatul balighah. Dari Allah itu ada hujjah yang sampai, hujjah yang mentok, yang tak terbantahkan. Hujjah atau argumen yang tak terbantahkan. Itu falillahi hujjatul balighah. Ya. Dari Allah atau milik Allah yang kemudian itu diwahyukan kepada wakil-wakilnya atau Rasul Allah itu hujjatul balighah, terdapat hujah atau argumen yang tak terbantahkan. Enggak terbantahkan. Sekali lagi saat sedikit cerita juga Fir'aun ya. Fir'aun ngaku Tuhan sama Musa. Fir'aun kan mengklaim ya yang saya tahu semua orang menganggap saya Tuhan di sini, di bumi ini, di bawah kolam langit ini saya yang Tuhan dan itu diakui semua rakyatku. Ini klaim Fir'aun. Lah Tuhan kamu gimana sama Musa? Istilahnya begitu. Ya Tuhan saya Tuhan yang menciptakan kamu ya. Allazi khalaqakum waladzina min qablikum. Tuhanku adalah zat Tuhan yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Nah, ini bagi pengikut-pengikut Fir'aun yang punya logika sehat, masih punya logika sehat, akan mikir, oh iya ya. Masa Fir'aun Tuhan dia dulu dilahirkan? Sebelum dia terus Tuhannya siapa? Kan pertanyaan kan begitu kalau orang mengklaim Tuhan itu. Ayo, kemudian kita fair, siapa yang pantas jadi Tuhan? Ya kan begitu. Akhirnya yang pantas jadi Tuhan adalah yang punya sifat esa, hanya satu-satunya. Kemudian tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemudian juga semua bergantung kepadanya dan tidak ada yang satupun yang membandingi dia. Nah itu akhirnya pantas orang yang berkapasitas seperti itu kita jadikan Tuhan. Nah kemudian selanjutnya Tuhan kemudian mengenalkan kepada makhluknya itu. Orang mungkin mengklaim kepercayaan macam-macam itu ya. Nah, kepercayaan itu perlu diuji. Termasuk Quran perlu diuji. Apa yang diklaim Nabi Muhammad kalau Quran itu adalah wahyu dari Allah perlu diuji. Maka uji untuk menguji sebuah kitab, sebuah tulisan, sebuah pernyataan itu satu tendensinya harus. Apa? Itu tadi pernyataan harus sesuai dengan kenyataan. Kalau ada kitab suci yang pernyataannya tidak sesuai dengan kenyataan, lu ngapain kita ikuti? Sampai hari ini tidak ada satupun yang membuktikan Quran kontradiksi. Lalu itu apa pertanyaan? Lalu itu masalah surga neraka kan belum tahu, alam kubur belum tahu. Sesuatu yang belum tahu jangan dikatakan itu kontradiksi. Kontradiksi itu sudah terlihat nyata. Yang disampaikan sama kenyataannya tidak sesuai. Lah nak masalah surga dan neraka kan masih disampaikan, kenyataannya kan belum ada yang membuktikan kan? Ya itu tidak bisa kemudian dinilai kalau itu adalah kontradiksi, enggak bisa. Itu. Ya nanti wong klaim Quran adalah surga itu setelah orang meninggal. Nah, nanti setelah meninggal boleh debat dilanjutkan setelah meninggal. Oh ternyata betul umat Islam tentang surga ada, neraka ada ya. Monggo, tapi wis telat. sudah telat. Ya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.